warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lia Lisiarini, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Kudus, Fakultas Kesehatan Prodi S1 Keperawatan. Di sini saya akan melakukan penyuluhan mengenai apa itu virus corona, bagaimana gejalanya, bagaimana penyebarannya, dan bagaimana cara pencegahannya. Saya akan menjelaskan materi yang pertama mengenai pengertian virus corona. Virus corona adalah virus dengan ukuran besar dengan diameter 400 sampai 500 mikro. Virus ini tidak menempat di udara, melainkan menempel pada permukaan benda. Jadi virus ini tidak ditularkan melalui udara. Berbagai jenis virus corona itu dapat menyebabkan berbagai penyakit, mulai dari batuk pilek biasa hingga yang lebih berbahaya seperti sindrom pernapasan akut parah atau SARS dan sindrom pernapasan timur tengah atau MERS. Dua, yaitu mengenai gejala dari virus corona. Infeksi coronavirus ditandai oleh gejala yang awalnya tampak seperti batuk biasa. Berikut adalah gejala virus corona yang harus Anda waspadai. Yang pertama demam, yang kedua hidung tersumbat, yang ketiga batuk, yang keempat tenggorokan terasa sakit, yang kelima sesak nafas yang amat parah. Tidak adanya perbedaan gejala antara infeksi coronavirus dengan infeksi virus flu biasa. Ini membuat kita untuk sebaiknya segera memeriksakan diri ke dokter apabila mengalami gejala-gejala tersebut, terutama jika gejala sudah berlangsung dalam waktu yang cukup lama dan tak kunjung sembuh setelah diberikan obat-obatan umum. Yang ketiga, yaitu mengenai penyebaran dari virus corona. Virus corona dapat menular dari hewan ke manusia maupun antar manusia itu sendiri. Cara penularan coronavirus yang paling umum, yang pertama, kontak langsung dengan penderita. Yang kedua, terpapar liur penderita seperti ciuman, batuk, hingga bersin. Yang ketiga, menyentuh benda-benda yang terkontaminasi seperti kasur, bantal, guling, sofa, meja, dan sebagainya. Coronavirus bisa menyerang siapa saja, tak peduli usia maupun jenis kelamin. Akan tetapi, ada sejumlah faktor resiko yang membuat seseorang lebih rentan terinfeksi virus ini, yaitu yang pertama orang lanjut usia, yang kedua anak-anak, yang ketiga orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah. Yang keempat, mengenai cara pencegahan virus corona. Khusus infeksi virus corona, para ilmuwan sampai saat ini belum menemukan vaksin yang dapat melawan serangannya, mengingat wabah terbilang baru. Beberapa cara mengobati infeksi Wuhan coronavirus adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemberian obat-obatan khusus flu dan demam, seperti aspirin, ibuprofen, acetaminophen, dan sebagainya. Yang kedua, perbanyak asupan cairan ke dalam tubuh. Yang ketiga, istirahat yang cukup. Infeksi coronavirus dapat dicegah dengan cara-cara seperti berikut. Yang pertama, menghindari kontak dengan penderita infeksi. Yang kedua, gunakan masker penutup hidung dan mulut apabila keluar rumah. Yang ketiga, cuci tangan dengan sabun. Yang keempat, batasi kontak antara tangan dengan mata, hidung, dan mulut. Yang kelima, banyak minum air putih. Yang keenam, banyak makan buah, sayur-sayuran, dan suplemen vitamin untuk meningkatkan imunitas tubuh. Menyebarnya virus corona mempunyai sisi negatif dan sisi positif. Sisi negatifnya, yang pertama, adanya potensi terjadi krisis ekonomi jika Jakarta diisolasi. Yang kedua, warga kesulitan untuk menjalankan aktivitas seperti biasanya. Yang ketiga, menggerus pendapatan para pekerja yang ada di lapangan. Yang keempat, memiliki efek besar yang bakal dirasakan oleh para pemilik usaha. Sisi positifnya, yang pertama, corona menutup bar, klub malam, dan rumah bordil, dan tempat-tempat orang-orang bermaksiat. Yang kedua, corona menurunkan suku bunga bank yang mencekik leher. Yang ketiga, membawa keluarga bersama kembali dalam rumah dan melakukan aktivitas rumah bersama. Yang keempat, menghentikan orang memakan hewan mati dan terlarang. Yang kelima, memindahkan alokasi anggaran militer menjadi anggaran perawatan kesehatan. Yang keenam, negara-negara Arab telah melarang sisa
Yang ketujuh, corona melemahkan para diktator dunia yang selama ini sombong luar biasa. Yang dapat saya sampaikan pada penyuluhan hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.